saya akan menjawab 10 pertanyaan dan satu pertanyaan khusus dari mata kuliah Ilmu Komunikasi sebagai tugas UAS di semester pertama ini. Nah, pertanyaan pertama yaitu komunikasi berasal dari retorika. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu ilmu komunikasi yang kita pelajari hari ini sebenarnya punya akar sejarah yang panjang, yaitu biasanya disebut retorika. Pada zaman Socrates, Plato, atau Aristoteles dulu itu, retorika digunakan sebagai seni berbicara untuk meyakinkan orang lain, tentang pendapat-pendapat mereka. Jadi sejak dulu komunikasi bukan cuman soal tentang kita menyampaikan dan orang lain yang menerima, tetapi informasi juga sebagai bagaimana kita membentuk pikiran orang lain dan perilaku orang lain terhadap apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka lewat cara komunikasi. Itulah kenapa ada yang disebut seni dalam komunikasi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu dari nomor 6, Shannon dan Weber. Dari teori Shannon dan Weber menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses kita mengirimkan stimulus dengan tujuan untuk mengubah dan membentuk perilaku orang lain. Nah, seperti contoh ketika kita memberi nasihat kepada teman kita, ayo kita belajar, dan ketika orang itu menerima berarti proses komunikasi ini adalah berhasil, yang dimana stimulusnya itu tersampaikan kepada teman kita itu, yang dimana dengan kata lain membuat orang lain itu merespon terhadap apa yang kita katakan. Nah, selanjutnya fungsi korelasi pewarisan nilai dari generasi ke generasi. Nah, komunikasi punya fungsi korelasi, yaitu upaya untuk mewariskan nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi. Contohnya, orang tua yang mengajarkan etika kepada anak-anaknya, atau guru yang mengajarkan bagaimana budaya-budaya yang dilakukan di sekolah, atau masyarakat yang mengajarkan adat yang ada di daerah tersebut. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu konteks fisik yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, di sini saat musim hujan dan musim kemarau, kita cenderung berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Contohnya, saat musim hujan, kita cenderung berbicara dengan suara yang lebih keras karena suara yang terhalang oleh derasnya air hujan. Dan juga cuaca yang dingin dan sekitar yang basah cenderung membuat kita mencari tempat yang lebih nyaman untuk berkomunikasi dan tidak berlama-lama untuk di luar rumah. Nah, sedangkan saat musim kemarau kita cenderung lebih santai, lebih berbicara dengan tidak terburu-buru karena kondisi lingkungan dan kondisi fisik diri kita juga mempengaruhi dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu komunikasi itu bukan panacea, yang dimana komunikasi itu tidak menyelesaikan semua konflik. Nah, jadi komunikasi itu memang penting, tetapi komunikasi itu bukan panacea atau obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, banyak konflik yang muncul bukan karena miskomunikasi, tetapi karena masalah struktural seperti ketidakadilan sistem, seperti atasan kepada bawahan, perbedaan kepentingan, atau kebijakan yang tidak seimbang. Nah, jadi komunikasi bisa membantu untuk meredakan, tetapi tidak bisa menyelesaikan akar dari permasalahan tersebut. Yang keenam yaitu tentang ekspresi wajah atau intensity. Seperti yang kita tahu, Princess Diana atau Putri Diana itu memiliki 2 anak laki-laki, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Nah, dalam komunikasi nonverbal kita mengenal ekspresi intensity. Ekspresi wajah intensity ini adalah ketika seseorang memperkuat ekspresi tertentu demi menjaga penilaian publik. Nah, dalam contoh ini, saat Putri Diana meninggal, Pangeran William dan Pangeran Harry memang ditekankan untuk
tidak menangis. Mereka lebih cenderung menundukkan kepala sebagai penyaluran rasa sedih mereka karena adanya tuntutan sosial yang dimana mereka tidak boleh menunjukkan rasa sedih berlebih kepada masyarakat, kepada publik yang saat itu memang semua publik sedang tertuju kepada keluarga kerajaan. Nah, karena dengan ini bisa memperbesar kesan kuat sambil menekan emosi mereka sendiri. Yang selanjutnya ada ekspresi Max. Berbeda dengan intensivity, ada juga ekspresi wajah Max. Yang ini digunakan ketika seseorang menutupi perasaan aslinya. Kalau intensivity itu lebih cenderung menekan ekspresi aslinya. Kalau ekspresi Max ini lebih ke menutupi ekspresi yang sebenarnya dia rasakan. Nah, dalam contohnya itu ketika ada ajang Miss World, ada seseorang peserta yang terjatuh, tetapi ketika berdiri masih tetap menunjukkan senyum profesional. Nah, padahal yang mungkin yang sebenarnya dia rasakan adalah mungkin sakit, malu atau yang lainnya, tetapi memang harus ditutupi dengan ekspresi profesional untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada di sekitarnya dan juga sebagai penunjukan kepada sosial bahwa dirinya itu profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 8 dari soal nomor segitu. Nah, di nomor 8 ini parabahasa, yaitu nada suara yang mengubah makna. Nah, parabahasa adalah unsur nonverbal dalam suara. Nah, seperti intonasi, volume, nada, dan kecepatan bicara yang kita lakukan, yang bisa mengubah makna dari kata. Contohnya, seperti yang di soal itu, kayak seorang ibu yang mempunyai piring favorit tapi dipecahkan oleh suaminya. Otomatis kata yang pertama keluar itu sebagai bentuk kekesalan, itu nama panggilan seorang ibu itu kepada si suaminya itu, dengan memang nada yang berbeda, nada yang cenderung lebih ketus, lebih jutek, dan itu menunjukkan kesan bahwa sang istri itu kesal. Nah, di keesokan harinya si suami memberikan hadiah ataupun memberikan uang lebih untuk belanja misalnya. Nah, dan saat itu pula sang ibu langsung menunjukkan ekspresi memanggil suaminya dengan nada yang lebih lembut, dengan nada yang lebih ramah, yang dimana memang langsung menunjukkan bahwa dia merasa senang. Nah, dalam hal ini memang sangat menunjukkan bahwa nada, intonasi, volume atau kecepatan dalam berbicara itu memberikan perbedaan makna dari apa yang diucapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ekspresi intensivity untuk penilaian sosial. Nah, di ekspresi intensivity juga sering digunakan untuk mendapatkan penilaian baik dari publik, seperti contoh tadi yang Prince William and Prince Harry, yang dimana mereka menekankan emosi mereka untuk mendapatkan kesan yang lebih baik di mata publik, dan juga memang untuk menunjukkan status mereka sebagai pangeran, yang dimana ada norma-norma tertentu yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Walaupun memang hal sedih seperti itu saja memang harus ada aturannya di kerajaan seperti itu. Nah, yang terakhir dari 10 pertanyaan ini yaitu pupil mata dan minat nonverbal. Jadi dalam pupil mata ini, tatapan mata juga merupakan bagian penting dari komunikasi. Nah, ketika seseorang tertarik pada sesuatu atau seseorang itu memang sangat menyukai objek tersebut, pupil mata mereka otomatis akan membesar. Karena tubuh itu menunjukkan ketertarikan, perhatian, atau rasa ingin tahu.
Nah, jadi mata itu bisa mengungkapkan banyak hal tanpa kata maupun secara psikologis ataupun secara nonverbal yang kita bahas saat ini. Nah, dari 10 pertanyaan itu semua sudah terjawab dan terjelaskan. Ada satu plus pertanyaan khusus, yaitu narasi tentang ayah. Nah, untuk aku, ayah itu yang biasanya aku panggil Abi adalah orang yang cukup keras, karena beliau sebagai anak sulung memang sangat tahu bagaimana pendewasaan sebelum waktunya dia rasakan. Tapi dalam sisi kerasnya itu, beliau masih tetap berusaha menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan kelembutan dalam keluarga. Memang nggak semua keputusan yang Abi ambil itu bisa menjadi yang terbaik buat di keluarga aku, tetapi dengan dengan perjuangan Abi dari awal pernikahan sama Umi sampai sekarang itu benar-benar menunjukkan bahwa Abi itu berusaha keras dalam membentuk keluarga kami hingga yang saat ini bisa dikenal sebagai keluarga. Oh, itu keluarga bapak ini yang hangat ya kelihatannya. Nah, di balik kehangatan yang orang lain lihat itu ada perjuangan Abi sama Umi aku yang melewati tinggi rendahnya kehidupan, atau konflik-konflik internal di antara mereka berdua, dan tak luput dari itu semua, Abi adalah sosok besar dalam keluarga yang memang bisa dijadikan, yang memang menjadi contoh terbaik dalam keluarga. Dan aku bersama kakak-kakak aku bangga sekali kepada Abi, kepada ayah kita, karena tanpa beliau dan juga tanpa Umi, kita nggak bisa menikmati apa yang kita dapatkan hari ini. Kita nggak bisa punya privilege yang mungkin untuk orang-orang di luar sana itu adalah hal yang sangat-sangat mereka inginkan. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas video kali ini. Nah, dari 10 poin tadi kita bisa lihat bahwa komunikasi nonverbal ternyata sangat luas dan kompleks juga. Ini bukan hanya tentang wajah dan gerak tubuh, tapi juga suara, tatapan, konteks fisik, hingga cara kita mengatur emosi itu dipertimbangkan dalam konteks ilmu komunikasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.